Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan so Perikanan ingkang mulyakaken, wonten ngarsanipun Bapak Penewu saha setapipun ingkang kita mulyakaken, wonten ngarsanipun Ibu UPT wilayah 3 ingkang kita mulyakaken setapipun saha ngarsanipun Bapak Muspika ingkang kita mulyakaken setapipun saha ngarsanipun Bapak Lurah Desa Margomulyo ingkang kita mulyakaken. Saksampunipun kita ngawontenaken peragaan mangkas padi sembada merah ingkang sampun kaleksanan kanthi wilujeng sedayanipun, kasuwun kekandhingan wonten ngarsa panjenengan sedaya menika sampun wonten pakurmatan unjaan saha sakbendaripun kasa nikrahapi kanthi mertu mertikaning penggalih. Ugi panipun para kadang-kadang peserta kasuwun amendhet wonten ing sisih wetan menika. Lan ugi nuwun sewu menika ingkang wonten ngajeng ingkang wonten mejanipun kasuwun para kadang nyepakaken wontenipun unjukan. Matur nuwun. Monggo nyuwun sewu dumateng Bapak sedaya kasuwun ngerahapi sak wontenipun monggo. Kepareng nuwun sewu dumateng bapak-bapak pejabat ingkang kita mulyakaken. Adicara salajengipun kita lajengaken mawon awit ingkang wekdal sampun siang. Bisa menika adicara yang salajengipun inggih menika sambutan selamat datang saking kelompok Tani Wonomulyo. Nuwun sewu menika kasuwun Bapak Lurah ingkang ngelirani. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya batin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sleman beserta jajarannya, kepada yang saya hormati Bapak Penewu beserta Bu Kemakmuran, Pak Kawat Praja, Pak Aris Setiawan yang saya hormati, kemudian Pak Danramil yang saya hormati, kemudian Pak Kapolsek atau yang wakili yang saya hormati, kemudian dari BP 4 Gubernur yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu pengurus Kabupaten Margomulyo yang saya hormati, Bu BPL, Bapak Ibu kelompok Tani Wonomulyo yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul silaturahim di tempat ini, rumahnya Bapak
Purwati atau Bapak Pujiwarsono atau Bapak Babinsa, Bapak Sumantri, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sahabatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, peranan kami mewakili dari pemerintah dan pribadi mengucapkan terima kasih atas raportnya Bapak Ibu dari Dinas Pertanian Tanam Pangan Kabupaten Sleman, dari Muspika Kabupaten Wonsigan, beserta dari Kabupaten Margomulyo yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya perlu kami laporkan bahwasanya untuk anggaran tahun 2025 ini dari pemerintah kelurahan mengajukan program PUBN terkait dengan sekolah lapangan budaya padi sembada merah. Alhamdulillah sudah berapa kali sekolah lapang telah dilaksanakan dengan baik serta presentasi hadir dari peserta sekolah lapang. Alhamdulillah hampir 100% ya Pak. Ini antusias dari sekolah lapang ini sangatlah mendapatkan tanggapan respon dari warga masyarakat. Dan pada kesempatan ini telah berhasil kami melaksanakan panen raya terkait dengan padi sembada merah. Untuk itu kami wakili pemerintah, kelompok tani dan warga masyarakat Margomulyo, khususnya kelompok tani Wonomulyo di Padukuhan Sawan serta kelompok-kelompok tani yang mendapatkan bantuan, baik bantuan benih, pupuk maupun bantuan sekolah lapang, benar-benar mengucapkan terima kasih atas fasilitasi untuk kegiatan ini. Dan untuk selanjutnya kami dari kelompok tani Kabupaten Wonomulyo, Kabupaten Margomulyo tetap minta bimbingan dan arahan dari Dinas Pertanian terkait dengan kegiatan usaha pertanian, khususnya untuk mengurangi dampak kekurangan air Pak. Masih berapa lokasi lahan kami yang apabila di musim kemarau ini kekurangan sumur ladang dan fasilitas yang lain terkait dengan diesel. Ini mohon nanti apabila dari kelompok tani se-Margomulyo ini mengajukan proposal, monggo dari Bapak Kepala Dinas dan jajarannya bisa memfasilitasi. Karena apa? Terkait dengan penggunaan air, meskipun ada aturan dari P3A bahwa pengguna air yang utama itu dari kegiatan pertanian, namun tidak bisa dipungkiri sing punya kegiatan perikanan itu juga tidak mau mengikuti aturan itu nggih. Alasannya saya tidak punya lahan untuk pertanian, aku uripe ya minggu ngingu iwak dan sebagainya. Itu beberapa kasus seperti itu. Maka nanti kami punya harapan bahwasanya diesel untuk pompa air maupun sumur ladang ini di beberapa titik yang sekiranya membutuhkan, kami minta fasilitasi dari Dinas Pertanian. Dan ini juga Bapak Bupati Sleman juga sangat mendukung program ini, karena dengan adanya fasilitasi kegiatan pertanian otomatis ketahanan pangan yang ada di Margomulyo Kabupaten Sleman ini nanti bisa benar-benar terlaksana. Dan untuk selanjutnya beberapa saluran irigasi yang perlu kita rehab, ini kami juga minta fasilitasinya. Karena apa? Sekarang BKK Poker dari Dewan itu maupun dana desa itu tidak bisa untuk membangun infrastruktur terkait dengan irigasi. Untuk dana desa itu sekarang fokusnya untuk ketahanan pangan 20% untuk ketahanan pangan, dan juga untuk
mensupport kegiatan makan bergizi gratis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir, khususnya dari Dinas Pertanian maupun dari Kapanewon. Sekali lagi saya minta maaf apabila kami matur banyak kesalahan, dan sekali lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya sekolah lapangan seperti ini kami masih siap nggih untuk mengadakan sekolah lapangan agar nanti potensi SDM dari petani-petani di Kelurahan Margomulyo bisa lebih maksimal kemampuannya dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan usaha pertanian. Sekian, terima kasih. Banyak kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Kita aturaken ageng panuwun dumateng pun Bapak Lurah Desa Margomulyo sampun paring sambutan mawarni-warni antajenipun supados kelompok tani khususipun Margomulyo saged majeng. Matur nuwun. Tumuli adicara ingkang salajengipun inggih menika laporan saking kelompok tani Wonomulyo selaku Ketua SL ingkang sampun kaleksanan nilai Kolomben ngantos dumugi sakmenika. Wekdal katuraken dumateng panjenenganipun Adik Anjar. Semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sleman ingkang kita hormati, wonten ngarsanipun Bapak Panewu Segan ingkang kita hormati, Bapak Kapolres, Kapolsek nyuwun pangapunten utawi ingkang mewakili Bapak Dan Ramil ingkang kita hormati, Ibu Kepala UPT BP 3 BP 4 wilayah 3 ingkang kita hormati, soho Bapak Ibu ingkang kita banggaken. Alhamdulillah wonten ing siang punika kita saged kempal wonten ing papan punika saperlu ngawontenaken tasakuran panen padi sembada merah. Alhamdulillah. Bapak Ibu ing hormati, perlu kita ngaturaken utawi nglaporaken bilih kegiatan SL ingkang sampun lumampah wonten ing kelompok tani Wonomulyo bilih saking pemerintah kelompok tani Wonomulyo dipun paringi program utawi proyek nggih menika sekolah lapang budidaya padi sembada merah. Kita ngaturaken agunging matur nuwun. Lan agengipun proyek menika kanthi luasan lahan 5 hektar kangge budidaya padi sembada merah. Menika kangge kelompok tani Wonomulyo. Ananging kelompok tani Wonomulyo kadose mboten mampu nek kon nandur 5 hektar sak kelompok niku, wonten kita dum kalian kelompok anggota Gapuk Tan Wonomulyo Gapuk Tan Mulyo Mandiri. Nah niku sawahan 2 hektar, lajeng kelompok sanesipun 3 hektar. Kelompok sanesipun ke wonten Gerjen, wonten Kamal, wonten Sombokan. Alhamdulillah saged lumampah kanthi sae. Lajeng saking program nika kita pikantuk bantuan arupi pupuk organik. Kathahipun 500 sak. Per sakipun nika 20 kilo. Pinten Pak gunggunge? Kula nggih dereng ngitung. Ning alhamdulillah sampun dipun cakaken sedaya. Kathah petani ingkang
mbuktekaken oh ternyata yo beda dikai pupuk organik karo ora ki uripe beda niku alhamdulillah petani niku nggih nggatekaken nggih saged membuktikan bahwa pupuk organik itu memang benar-benar bermanfaat untuk kesuburan tanah. Alhamdulillah. Lajeng bantuan sanesipun wonten benih padi sembada merah ingkang gunggungipun wonten sekental selangkung kilogram kangge 5 hektar kala wau. Alhamdulillah saged pun tanam sedaya. Lajeng kados ing sampun kita presani kala wau bilih sedaya petani sampun ngraosaken saged mempetik hasil niku etangipun ingkang pun kita panen wau ingkang paling pungkasan kengkeri dhewe ingkang kala wingi sampun kathah kepara plah gandeng tasih wonten angin tanemanipun sami tilem sami ngantuk amargi nggih napa nggih amargi damenipun ragi lemes dados do ngantuk tanduranipun ngene Pak Sardi niku nggih turu nggih saged dipun kombi alhamdulillah nggih. Lajeng kala wingi pas ngen kelompok Tani Wonomulya ndilalai kok parine niku lemu banget dilebi kepeksa nggih do turu sak tulakan niku wau kepeksa dijendriri nggih. Bapak Ibu sami prisa niku wau. Nggih alhamdulillah muga-muga sesuk niku nganti panen mboten sami do turu nggih. Saged dipun panen kanthi gampil. Bapak Ibu ingkang hormati, lajeng saking para kadang tani menika ugi sampun wonten ingkang mbuktekaken pun ngilingke pun raosaken kelompok Tani Wonomulya nggih sampun dilingke kepara sampun pun diliwet mangke Bapak Ibu saged ngraosaken kados napa sembada merah menika Bapak Ibu mangke katuran ngrahati nggih. Bapak Ibu ingkang hormati nika nggih pertamanipun dipun tawari program sembada merah nggih do wah piye sok le adol nggih do bingung nggih ternyata mbasan pun mireng regane kok karo hasil karo le urip gampang wah sok kon nandur neh yo gelem alhamdulillah nggih niku nggih Pak Dukuh ini nggih pas sememe niku wah ternyata yo antep Pak Anjar antep mentes nggih ning eleke niku nggih sorene ketua kelompok niku lep tendure Pak Dukuh memeten ngisore banyune do ngembes tambah antep dumugi sepriki dereng garing Pak Panewu ulang di nganti rapenak nih wah gedosan aku lep nih Pak Dukuh gek meme tak dongae ya muga-muga sesuk panase banter amin. Alhamdulillah mangke pun garing muga-muga sesuk payu 800 kaya nggone Pak Sardi perkental 800.000 amin nggih. Bapak Ibu ingkang hormati sepisan malih kita ngaturaken agunging matur nuwun awit paringipun proyek SL budidaya padi merah menika lan mbok bilih samangke wonten kegiatan SL malih saking Pak Kepala Dinas saking kelompok Tani Wonomulya siap menerima dan menjalankan SL ingkang arupi tanaman sanes-sanesipun. Mbok bilih mekaten kemawon kathah kalepatanipun nyuwun pangapunten kita pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken ageng panuwun dumateng Adik Anjar selaku ketua kelompok yang sampun paring laporan kanthi jelas dumateng kita sedaya. Tumuli adicara salebetipun jam menika nyuwun gunggang panipun Bapak Panewu paring sambutan. Kita aturaken semonggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, Pak Rofik beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil Sayegan, Bapak Kapolsek Sayegan atau yang mewakili, Bapak Lurah Margomulyo. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtipmas, Babinsa, Kepala BP 4 wilayah 3 dan jajaran PPL. Yang saya hormati Ketua Kelompok Tani Wonomulyo dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka panen padi sembada merah kelompok tani Wonomulyo di Padukuhan Sawan Margomulyo Kapanewon Sayegan. Yang pertama, atas nama pemerintah Kapanewon Sayegan, kami mengucapkan selamat kepada kelompok tani yang sudah berhasil melaksanakan kegiatan sekolah lapang dan hasilnya tadi sudah bersama-sama kita lihat ini untuk panen yang cukup bagus dan tadi sudah dilaporkan dari Pak Lurah maupun Pak Ketua Kelompok Tani bahwa ini merupakan rangkaian dari panen karena panen-panen sebelumnya sudah dilaksanakan. Juga pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian yang telah melaksanakan kegiatan sekolah lapang ini. Mudah-mudahan seperti harapan tadi dari Pak Ketua Kelompok Tani ini nanti dapat berlanjut untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan PUPM ini merupakan usulan dari Pak Lurah kemarin dan untuk tahun depan mudah-mudahan anggaran PUPM itu masih ada. Kemarin di Kapanewon berapa? 3 miliar ya, jadi anggaran PUPM untuk Kapanewon Sayegan itu 3 miliar, kemudian dibagi untuk 5 kalurahan. Nah, itu dibagi rata kan rata-rata 600 juta per kalurahan. Nah, ini untuk Margomulyo salah satu kegiatannya untuk SL. Nanti untuk tahun yang akan datang kalau mungkin masih PUPM itu masih ada karena ada efisiensi dan rasionalisasi dan sebagainya, sehingga kami tetap berharap PUPM masih ada karena ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, sehingga apabila nanti masih ada, monggo nanti saya yakin Pak Lurah ini akan selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan warga masyarakatnya, sehingga kalau tahun ini di Padukuhan Sawan mungkin tahun berikutnya bergeser kemana dan selanjutnya mungkin nanti akan berputar kembali lagi ke sini dengan bentuk kegiatan yang lain. Untuk selanjutnya juga bahwa kami sangat bangga untuk wilayah kelompok tani Wonomulyo ini melakukan penanaman padi. Ini merupakan bagian dari upaya Kabupaten Sleman untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Sleman, sehingga harapannya ini merupakan kegiatan yang nanti akan mendukung dari visi misi Pak Bupati. Saya yakin nanti ketika kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat itu berjalan baik, nanti apa yang diusulkan juga akan mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Sleman. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa untuk harga beras merah ini mungkin atau dijual padi atau sudah berwujud beras, Pak? Oh, gabah nggih. Kalau yang varietas yang lain itu kan 6,5 per kintal, ini 8. Masih basah nggih. Jadi habis panen. Kalau ini sudah dikeringkan
Mungkin karena ini merupakan beras khusus, itu kalau dijual dalam bentuk beras ini juga bisa dihargai dengan harga khusus. Ini berbeda dengan harga beras yang umum, sehingga mungkin nanti keuntungan akan lebih besar lagi, sehingga ketika keuntungannya besar nanti petaninya akan lebih sejahtera lagi. Kemudian kami berharap bahwa ilmu yang sudah didapatkan dari sekolah lapang ini nanti senantiasa dipraktekkan, mungkin bisa digedok tularke dengan tetangga yang kemarin belum mengikuti, dan senantiasa terus dikembangkan. Dan tidak kurang pentingnya juga nanti monggo nanti kalau memang produksinya besar bisa membangun jejaring dengan pihak pembeli, sehingga nanti ketika panennya banyak ini tidak takut lagi wah ini mau menjual kemana, sehingga ketika jejaring nanti bisa dibangun dengan para pihak ini nanti hasil panen ini nanti selain untuk mencukupi kebutuhan sendiri juga bisa dijual dengan keuntungan yang lebih besar. Jadi mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses untuk kelompok tani Wonomulyo. Mudah-mudahan ke depan ini nanti hasil pertaniannya akan semakin lebih baik dan baik lagi. Dan juga kepada dinas ini juga terima kasih. Mudah-mudahan ke depan pendampingan dan pembinaan kepada para petani juga tetap terus berlanjut. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken saking panuwun dumateng panjenengan Bapak Penewu ingkang sampun paring pengarahan utawi sambutan ingkang kathah-kathah. Salajengipun adicara salajengipun inggih menika pengarahan saha pembinaan saking Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan. Wekdal kita aturaken. Semoga. Nggih, matur nuwun. Wekdal kawula bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pagi siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan tasakuran panen padi sembada merah Sekolah Lapang Budidaya Padi Sembada Merah PUPM Margomulyo tahun 2025 di Padukuhan Sawahan. Yang kami hormati Bapak Panewu, Mas Agung beserta seluruh jajarannya, Bapak Lurah Margomulyo, kalian Bu Lurah, dan juga seluruh jajaran, ada Pak Duko, mungkin pun, dan Pak RW, Pak RT di wilayah Padukuhan Sawahan. Kemudian teman-teman dari TNI Polri, matur nuwun, dan dukungan selama ini, matur nuwun Pak Babin Kamtibmas atas agungnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami banggakan dari kelompok tani Wonomulyo, Padukuhan Sawahan, juga teman-teman dari Kapotan Mulyo Mandiri, Kelurahan Margomulyo. Oh ya, dan tidak lupa Bu Siti Rohaya selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan beserta seluruh jajarannya, juga Mbak Nur Hayati selaku Kepala UPTD BP 4 dan teman-teman penyuluh pendamping. Ojak kabeh wah. Ada Mas Subi, Mas Alip, Mas Alip, Mbak Maryanti. Ini Arif mau silang.
dan juga Bapak Ibu ya bisa rawuh di kesempatan ini tapi tidak bisa kami sebut namanipun setunggal mboko setunggal. Yang pertama jelas apresiasi dan ucapan selamat kepada kelompok tani Wonomulyo yang sudah bisa membuktikan melalui kegiatan sekolah lapang selama kurang lebih 3 bulan ya. Dan hari ini kita diberkahi untuk bisa melaksanakan panenan atau wiwitan untuk pertama kalinya. Terus Mas Anjar, pertama kalinya sembada merah bisa dipanen di persawahan Padukuhan Sawahan. Kemudian yang kedua juga apresiasi dan matur nuwun sebesar-besarnya kepada pihak pemerintah Kelurahan Margomulyo melalui PUPM-nya. Alhamdulillah bisa menemani kami Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan untuk seiring sejalan mengawal program dan kegiatan yang sudah dicanangkan oleh Presiden kita Prabowo dan juga melalui Menteri Pertanian meningkatkan produksi produktivitas di sektor pertanian khususnya untuk komoditas padi. Kemudian dalam waktu sekarang dirubah, dalam waktu sesingkat-singkatnya swasembada beras atau swasembada pangan. Kalau kemarin di awal Pak Prabowo itu akan dijangkau dalam waktu 5 tahun selama pemerintahan beliau, berarti sampai tahun 2030. Terus kemudian direvisi lagi 2027, berarti sekitar 2 tahun. Sekarang sesingkat-singkatnya. Dan alhamdulillah kemarin di tanggal berapa Bu Siti produksi beras nasional tembus di angka tanggal berapa? Pertengahan Juli itu sudah tembus 3 juta 4 juta ton. Nggih. Kok 140 ngarang 4 juta ton. Berarti itu dihitungnya sejak Januari 2025. Sehingga ini pencapaian pertama sejak kemerdekaan Bapak Ibu. Dalam kurun waktu 6 bulan kita sudah bisa memproduksi 4 juta ton setara beras. Jenengan ndak usah bayangke 4 juta ton ki oke piro. Jenengan bayangke wae ana truk jejer nggawa beras saka pingit nganti tekan tempel iku ora pedhot. Ajeng bayangke. Iso punjul iso tekan Magelang bahkan iso Semarang. Ya asumsinya kan satu truk itu kan paling 8 ton nggih. Ini kan ada 4 juta ton. Berarti jenengan hitung dhewe 4 juta bagi 8 ana pirang truk, nek dawane truk ki 12 meter. Iya toh, berarti nek sekilo ki butuh sekitar 80 truk ngoten nggih, 1 kilo. Ya, jadi ini juga efeknya gitu, dampaknya ya kepemimpinan wilayah mulai dari bupati, wali kota, gubernur sebelumnya juga ke teman-teman di Kapanewon, teman-teman di kelurahan dan semuanya mau tidak mau, suka tidak suka karena programnya baru mengejar ke swasembada, banyak kegiatan yang lebih kepada upaya untuk meningkatkan produksi pangan. Ya, termasuk ini yang luar biasa, baru tahun ini Sleman itu memperoleh bantuan traktor roda 4 itu lebih dari 2 unit dalam kurun waktu hanya 1 semester. Kita dapat berapa? Traktor roda 4 itu ranganti semester 1 rampung wis entuk 7 traktor roda 4 tuh, berarti yang pakai mesin itu loh. Memang iki wis arep ditambah meneh bingung lah dekek lho. Bu Siti ini bingung. Ah dekek endi Pak traktor roda 4. Nah, oh masih ada 2 belum dibagi itu. Mau Pak Lurah.
Oh sudah namanya langsung cepet. Ini tak takoki, iki arep nggo sapa kok iso ning kantor bilang gitu. Kalau di kantor iki marahi wartawan takok, saya bilang gitu. Jadi semua barang alat mesin pertanian sampai ngendon ning kantor mesti wartawan takok. Sekarang semuanya tak suruh delik ning mburi. Mene ra ketok. Jadi kalau ada yang tindak ke kantor pertanian, tidak ada sekarang di depan itu, semuanya di belakang pokoknya isin duwe nggon. Tak delik iki. Karena ya le takok terus giring-giring jadi wartawan ya Mbak ya. Iki enggak sapa, iki saka partai apa. Nah, yang kebetulan yang banyak itu dari Ibu Titik Soeharto yang sudah mungkin 4 kali ya beliau rawuh di Kabupaten Sleman. Yang pertama bawa 3 traktor roda 4 ya. Terakhir kemarin pompa air Bu ya. Combine 2, combine harvester alat untuk panen Pak. Kombi. Jadi dari Komisi 4 sudah banyak lah untuk di Sleman. Sehingga kami asumsikan bahwa Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian akan mengembalikan citra Indonesia sebagai lumbung pangan. Yang dulu itu kan kita itu pelajaran SD kan karena negara Indonesia termasuk negara agraris gitu ya. Ndak yo aku bilang itu saiki ndak. Negara agraris kita itu sekarang yo kon dhuwur isi ketok ijo royo-royo mungkin kalau dari satelit ya. Tapi itu kan sekarang yang luas jadinya napa Pak? Kebun sawit Pak. Kalau yang di luar Jawa itu kebun sawit. Sudah melebihi luas sawah kita berbanding terbalik dibanding 30 tahun yang lalu, sehingga tetap agraris neng ekspornya CPO preso Pak CPO. Sekarang bahkan juga mulai banyak. Nah ini yang luar biasa. Satu-satunya menteri ini saya dapat bocoran malah dari beliau Bu Titik kemarin. Dan terang Menteri Pertanian ini wani ngerombak 4,9 juta lahan sawit dikembalikan sebagai lahan pertanian. Padahal musuhnya Jenderal kabeh bintang siji itu yang punya kebun sawit itu. 4,9 juta hektar. Memang dulu lahan hutan kemudian dialihkan ke sawit. Sekarang diminta sama Menteri Pertanian dadek iki sawah, tapi di luar Jawa nggih Pak nggih. Ya, kemudian juga Nyun Sewu di era sebelum Presiden Prabowo kan kita sering mendengar ada program cetak sawah 1 juta hektar lahan sawah. Dulu zaman Pak Harto itu ada yang gambut jadikan sawah itu apa nih? Yang di Kalimantan. Itu Nyun Sewu sampai era Pak Jokowi kemarin kan yo hanya seremonial peresmian saja gitu. Dan setelah dibudidayakan nggak bisa panen. Nah ini sekarang masuk di tahapan beliau Pak Menteri yang luar. Karena Pak Menteri yang ini dulu bekas penyuluh pertanian, jadi dia paham urusan pertanian secara keseluruhan. Jadi ini diapusi karo Mbak Marianti, Mas Subi wis ora iso. Dhek wis suhune tukang ngapusi, dadi wis gurune tukang ngapusi zaman sembono. Lho zaman semono yang ngapusi gampang, ora ana internet, ora ana HP. Takoki sudah hadir di lokasi sudah, arep ngecek piye. Nek saiki Mbak Marianti ngecek saya di lokasi Pak. Coba tak delok HP-ne ning ndi niki. Coba omong karo Pak Dukuh sawahan. Dereng pinangge Pak, berarti ora ning lokasi aku ning ngono. Sorry Mbak Marianti, go contoh ora saya percaya Mbak Marianti. Jadi zaman dulu itu suhune wong ngapusi ora iso dicek. Iya Mbak Nur ya. Dulu jare kehutanan saya sama Mbak Nur itu sama Bu Siti kehutanan. Nandur neng lereng Merapi. Wis arep ngecek sapa nandur neng lereng Merapi. Kalau di sawah mungkin lebih susah karena gampang didatangi. Nah, kalau di lereng Merapi sapa sing arep ngecek. Ya, tapi sekarang dengan teknologi nganggu drone aja mungkin kita bisa ngecek. Ini teman-teman ini udah nggak bisa ngampusi loh ini karena kita itu dipantau satelit 24 jam gitu.
nandur apa wis numpuk gesik, numpuk watu ki ketok. Jadi kalau kami ini ada pantauan untuk apa Bu? Luas bagus sawah ya. Luas bagus sawah kita itu setelah terpantau dari satelit data yang dirilis resmi kemarin, kita itu hanya tinggal punya sawah 15.918, 16.000 kurang sakdil. Itu luas sawah sak Kabupaten Sleman. Jadi hanya kurang lebih tidak sampai sepertiga dari wilayah Kabupaten Sleman yang 58 sekian, 58,4 ribu hektar. Itu turun banyak dibanding data yang dirilis dari Kementerian Pertanian di tahun 2018 seluas 18.137. Jadi wis miduk piro ya Mbak Ratna? 2000-an hektar. Lah nek engko tiap 5 tahun, 6 tahun sawah sudah 2000 hektar ngenten nggih. Ya dari ganti telo ya Pak. Ganti jagung gitu ya. Nanduri nang endi? Nanduri sing ndak ada. Ya, jadi karena Pak Prabowo yakin bahwa bangsa yang besar, bangsa yang kuat itu tidak hanya tergantung dari sisi teknologi atau modernisasi di sektor persenjataan. Arep manggul bedil nek Dung Madang laras nggih Pak nggih, jenengan manggul bedil kira-kira abote lah sekitar 10 kilo ya. Nek Dung Madang kuat ora nek kon mlaku 15 kilo. Iya, yang pertama harus ketahanan pangan dulu. Lah mlaku wis ngene iki lak Israel iso nek tentara, malah ketembak dhisik leres nggih Pak nggih. Jadi tetap ketahanan pangan itu harus kita utamakan dulu sebelum kita menjaga pertahanan negara. Ya contoh dulu zaman Sultan Agung, mungkin saya pernah cerita zaman Sultan Agung kenapa dia wani-wanine ngupeng Belanda di Batavia atau dulu urung Batavia ya, Jayakarta. Nah dia itu mau memblokade apa suplai pangannya karena nek wong Londo zaman VOC kan tinggalnya di dalam benteng ngeten nggih. Lah bentengnya dikupeng karo pasukan Mataram pimpinan Sultan Agung. Mene suplai mangane ndak punya. Terus nek wis lemes, lah wong kita musule sanggone meng keres klewang rotombak panah musuhe bedil. Ya harus cerdas waktu itu. Sultan Agung sudah memperhitungkan nek iki ra duwe pangan ya kira-kira kaliren nek diserang mesti menang. Nah, ning yo jenenge wong Indonesia sejak zaman dulu sampai sekarang ini jenenge apa Pak? Pengkhianat niku nggih wonten nggih Pak nggih. Jadi ternyata lumbung-lumbung pangan yang disiapkan. Loh, Pak Sultan Agung itu mau menyerang yo nyiapkin dhisik lumbung-lumbung pangane wong padha-padha neng boro to. Lah dia itu makanya dia membangun lumbung-lumbung pangan dulu di sekeliling Batavia itu, di sekeliling Jayakarta. Maka teknologi budidaya pertanian itu hadir di pesisir Laut Jawa. Dulu budidaya pertanian itu hadir pertama di pedalaman Pulau Jawa, kerajaan-kerajaan yang ada di dalam. Wong ora iso golek iwak kan kudu nandur, maka ada napa? Rawang, ada Indramayu, sebagian Cirebon itu gudangnya beras di sisi Jakarta sekarang. Karena itu dulu sebagai tempat napa niku lumbung-lumbunge Sultan Agung menyiapkan untuk memblokade benteng yang ada di Jayakarta itu. Tapi ana sik mbocorke. Maka dengan meng wong 100 ning sangune bedil dengan numpak numpak kuda nggih, pasukan kavaleri. Terus nggih. Dan kalau pakai kuda itu kavaleri ya. Menika numpak tril.
tetap sama kavaleri ya pakai kuda. Itu keluar membumi hanguskan gudang-gudang berasnya pasukan Mataram itu, sehingga beliau kan berpikir iki aku nek ngurung ya ora ono pangan kok prajuritku ya padha kaliren. Sudah tidak mungkin untuk berperang lagi, maka ditarik sehingga terjadi kegagalan. Itu kenapa ada yang mengkhianati membocorkan titik-titik gudang itu. Katanya Pak Rafiq ngapusi iki wong dhek ya urung lahir zaman sebenarnya Mas ya. Tapi ini sejarahnya seperti itu. Termasuk diciptakan yang namanya lemper, arem itu karena pasukan Mataram mau nyerang ke sana. Oh ya harus sanggup sego sepiring dipincuk, urung sempat anu lar mangan wis ketembak. Tapi kalau napa? Oh ya ora ana contone. Arem-arem ro lemper to ya iki. iki halusan iki Pak Lurah iki kok ya ora ana arem-arem karo lemper to iki. Badan. Godhong itu pangani uler iki. Jadi itulah sejarah itu seperti itu sanjane, ada rentetannya. Nah maka beliau Pak Prabowo karena dia juga basic militer ya, dia punya pengalaman memperhatikan. Biar tahu kaliran GN ya Pak ya nyerang nang timur. Nah mungkin terputus suplai pangannya. Kalau teman-teman tak ini sekarang gampang makanan kalengan kabeh. Ya Pak ya kalau di. Tapi ini ya saya bosan makanan kalengan ya Pak. Ini cerita tentang ketahanan pangan hubungannya karo TNI Polri. Ada sejarahnya juga. Oke, itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Alhamdulillah dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan ini merupakan dukungan bagi Dinas Pertanian karena ini berasal dari BUPM, sehingga apa yang menjadi ketugasan utama kami di Dinas Pertanian diringankan atas bantuan dukungan dari teman-teman pemangku wilayah, mulai Pak Panewu juga Pak Lurah. Dan harapan kami sama seperti beliau-beliau tadi, harapan kami ini bisa berlanjut semakin meluas untuk lahan budidaya berbasis pertanian organik ngaten nggih. Sehingga Dinas Pertanian dibantu teman-teman pemangku wilayah ke depan bisa menyediakan sumber pangan yang lebih sehat untuk warga di Kabupaten Sleman. Saya tidak memungkiri bahwa derajat kesehatan seseorang itu paling banyak dipengaruhi apa yang didahar setiap harinya. Orang ono penyakit keturunan gitu. Ya kecuali penyebab dari luar karena insiden, tapi kalau yang normal yo apa yang kita dahar, apa yang kita konsumsi sehari-hari itulah yang akan mencerminkan derajat kesehatan kita. Nah, isi seneng manis-manis nih. Ya Mas Anjar ki langsing terus lah aku kok tambah 3 kilo nih Pak D. Jadi ya itulah akibatnya. Harusnya saya itu tinggi 158, kudune abote iki pol-pole pira Mas Sufi? 55 ya. 40 ya kaya Mbak Nur. 55 58 saya itu sudah 63 sekarang. Saya kelebihannya cukup lumayan. Ya iso nek didol kaya daging sapi 150 kilo lumayan, ora iso didol wae dipidil. Ya, jadi matur nuwun, pindah malih, selamat kepada teman-teman dan terima kasih kepada pemangku wilayah sudah membersamai Dinas Pertanian di beberapa kegiatan. PR-nya masih banyak juga, tadi disinggung tentang irigasi, PR-nya masih banyak. Monggo dengan nawa itu yang sama, niatannya sama, niatan berjamaah kita bahu-membahu mengembangkan, meningkatkan sektor pertanian,
untuk bisa lebih mensejahterakan pelakunya dan juga mensejahterakan Kabupaten Sleman. Mbok pilih itu yang bisa kami sampaikan. Banyak salah kata kami, mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken ageng panuwun dumateng Bapak Rofik yang sampun paring pengarahan bidang menapa kemawon. Mugi-mugi para kadang-kadang kita warga SL saged nindakaken menurut pengarahanipun panipun Bapak Dinas Pertanian. Salajengipun jam menika mbok pilih diskusi kita aturaken dumateng Mbak Maryanti Sode Anjar. Wekdal kita aturaken semoga. Nggih monggo Mbak Maryanti kita aturaken monggo. Nggih, Bapak Ibu sedaya, niki mumpung Pak Kepala Dinas dereng bidal saking mriki, mungkin ada sedikit diskusi yang mungkin ada pertanyaan atau apa dari anggota kelompok tani ataupun mungkin dari Gapoktan. Niki mumpung wonten Pak Kepala Dinas kasumanggaken, monggo saking Bapak-bapak sedaya atau dari Gapoktan Pak Tarjo mungkin monggo. Pak Nganu, Pak Barjo siknya babagan nopo kemawon, monggo ada pertanyaan ke Pak Kepala Dinas ataupun dari yang lainnya, monggo. Jenenge diskusi nggih angel ya. Nggih, kita lajengaken kemawon acara candhaipun, monggo Pak Sardi dipun lajengaken acaranipun. Jadi ngaturaken ageng panuwun dumateng Bapak Anjar yang sampun menika para kadang-kadang yang badhe diskusi ananging salebetipun boten sias. Mila menika kita aturaken dumateng Bapak ingkang pinanggenah paring doa bersama. Wekdal kita aturaken dumateng Bapak Rois, monggo. Liridhoillah wa lisafangati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim sayyidina awwali wal akhirina wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulullah jama'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan kafi umaidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karami suntanik. Masya Allah Sayyidina Muhammad Sultan tunjina bijamil ahwali wal afat wa taqdina bijamil hajat wa tudurna bijamil terbang nabi yang intak derajat wa tubaliguna biya salati bil ahyati wa talamat rahmat dengan alam abil walidayah kama rabbi kira Allahumma tamil umran wa nafiyah wa tamil umran barakah wa tamil umran wa soleh solehah alamidal iman alamidal ihsan alamidal islam. Allahumma barik lana minna Allahumma barik lana minna Allahumma barik lana ma'laina Allahumma barik lana miskina Allahumma angina ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik
Allahumma angina ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma angina ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa ngafiatan fil jasadina wa ziyadatan khimina wa barokatan rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa ba'dal mautina. Allahumma habin alaina fi saqatil mautina jatamina ngambangin dalak hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa zid lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika bil izzati yasifun wa salamun salim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken panuwun dumateng panuwun Bapak Roes yang sampun paring doa bersama dumateng kula panjenengan. Ati salajengipun jam menika panutup. Mbok bilih anggen kula ngaturaken adicara saking para madya wusana kathah kiranipun kirang jraos kirang jangkep kula nyuwun pangapunten. Ketakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal salesipun dumateng Bapa ingkang wonten ngajeng kasuwun ngrahapi daharan ingkang sampun sumadyo. Monggo Pak Lurah. Anugi mangke dipun susul para kadang-kadang sanesipun.